Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, di sebelah saya ini adalah guru saya, Kiai Nur Rahman. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang sangat berbeda dari pesantren yang lainnya, yaitu pesantren Teknopreneur As-Safa. Kenapa beliau ini menggunakan nama yang agak berbau high tech gitu ya? Atau teknologi itu sepertinya menarik untuk kita langsung mendengarkan apa yang bisa beliau sampaikan. Kenapa kok pesantren ini harus modern? Mungkin secara penyiarannya ataupun secara teknisnya. Nah, mungkin beliau bisa menjelaskan sedikit tentang pesantren Teknopreneur As-Safa yang berada di Rajek, Tangerang, Banten. Monggo Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Jadi kita tahu kalau tujuan kita bersama itu harus jelas. Ya, tujuan kita bersama itu harus jelas. Bahwa tujuan kita itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Suci. Ya kan? Karena Allah itu Maha Suci, tidak mungkin kita mendekat dalam keadaan kotor. Makanya harus dimulai dengan as-safa. Jadi as-safa itu artinya bersih. Ya, as-safa itu artinya suci. As-safa itu merubah dari hal-hal yang istilah fana ya, menjadi uluhiyah. Ya, jadi kalau kita mau mendekat sama Allah yang Maha Suci, ya harus kita sucikan diri dulu. Ya, kita kasih nama as-safa. Nah, kemudian kenapa kok harus teknopreneur? Karena kita kalau zaman dulu ya orang-orang tua kita sudah selalu memberikan pelajaran bagi kita bahwa afdhalul ilmu itu ilmu hal. Ilmu yang paling baik itu ya ilmu yang kekinian. Oke, berarti relevan itu ya dengan zaman. Ya. Relevansi ya. Ya, jadi kita harus ada relevansi. Jadi tidak hanya belajar ngaji saja, tapi juga anak-anak ini medianya semuanya nyiapin anak-anak semuanya anak-anak santri. Jadi kita memastikan bagaimana bekal santri itu tidak hanya pinter ngaji saja, tapi juga pinter kekiniannya. Kalau hari ini zaman teknologi ya teknologi ya harus kita libatkan gitu. Jadi kita tidak kemudian menjauhi teknologi gitu, tapi kita juga harus mendekatkan dengan teknologi, merangkul teknologi. Dan memang zaman sekarang itu tidak hanya teknologi, tapi hidup di zaman sekarang harus mandiri. Mandiri itu kan berarti menjadi entrepreneur. Tidak mungkin kita bisa membantu orang lain kalau kita tidak mandiri. Nah, ini satu kesatuan. Makanya pesantren ini kita kasih nama Teknopreneur As-Safa. Jadi karena semuanya harus tujuannya itu taqarrub ilallah, dekat kepada Gusti Allah yang Maha Suci gitu. Nah, adanya majelis ini Gubah Rasulullah. Nah, ini kalau di belakang itu ada tulisan namanya Gubah Rasulullah. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ini apa makna dari Gubah Rasulullah atau majelis Gubah Rasulullah ini? Apa makna dan sambungannya kan? Iya, betul. Jadi pesantren Teknopreneur As-Safa itu harus dikuatkan dengan apa? Gitu. Makanya Gubah Rasulullah li khidmatil as-safa gitu. Jadi Gubah Rasulullah itu fungsinya adalah untuk menguatkan, untuk berkhidmat kepada pesantren Teknopreneur As-Safa. Makanya Gubah Rasulullah itu artinya apa? Gubah itu kan artinya kubah. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau kita ziarah ke Madinah ada kubah yang besar yang berwarna hijau, ya, kubahnya Rasulullah, dan kita semuanya bernaung di dalam kubah Rasulullah. Jadi itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Oh, di Masjid Nabawi kan ada kubah gede itu, ya. Tadinya itu saya kira masjid yang diperebutkan itu. Bukan ya. Beda ya. Masjid Al-Aqsa, bukan. Masjid Al-Aqsa, bukan. Beda ya. Oke, jadi clear ya bahwa yang di belakang itu adalah Masjid Nabawi yang Masjid dimaksud ya. Nabawi ya. Oke. Kubahnya Masjid Nabawi, kubahnya Rasulullah. Kubahnya Rasulullah. Ya, Jadi semua harus bernaung. kubah itu artinya kubah. 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 Kubah itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya kubah. Kubah
kubah Rasulullah gitu. Kita kepingin kepada Allah, tidak bisa kalau udah lewat Kanjeng Nabi. Nah, kita semua bernaung di dalam kubah Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya di sini tidak hanya majelis satu, tidak hanya majelis dua, semua majelis yang bergabung di dalam kubah Rasulullah semata-mata kita kepengen menuju kepada zat yang maha suci yaitu Allah SWT, ya kan, dan bernaung lewat jalur baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya saya tadi sampaikan harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu kesatuan. Tidak bisa la ilaha illallah doang, tidak akan bisa. Kalau tidak Muhammadur Rasulullah tidak akan bisa. Itu satu kesatuan. Ya, makanya dua hal ini kalau kita benar-benar niatin yang benar, kita berjalan dengan benar, insya Allah semuanya akan sampai kepada ridhonya Allah SWT. Nah, kira-kira begitu. Baik. Jelasnya begitu. Ya, itu tadi sedikit ngobrol dengan Gus Nur Rahman ini ya. Ini beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Teknopreneur Sofa yang berada di Rajab, Tangerang, Banten. Mudah-mudahan sedikit informasi ataupun sedikit apa yang disampaikan beliau ini bisa menambah informasi maupun pengetahuan kita mengenai gubah Rasulullah dan juga tadi ya tentang bagaimana Islam harus bisa relevan dengan zaman sehingga teknologi bukan dijauhi tapi teknologi bisa dimanfaatkan untuk melakukan syiar dakwah Islam dan bahkan juga tidak hanya itu tapi teknologi ini menjadi entrepreneur atau membuat santri-santri ini juga bisa menghadapi zaman yang kekinian. Kira-kira begitu kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lain kali kita juga akan berbagi konten lagi dengan teman-teman semuanya di Netizen Media. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup di sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.